Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa SMA Negeri 21 Bandung. Pada pelajaran prakarya kali ini setelah PTS, Bapak akan mengajarkan tentang CorelDRAW. Tujuannya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah produk kemasan dengan menggunakan teknologi Corel. Ya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya sampai kalian akhir di SMA, kalian mempelajari Corel dan Photoshop. Oke, langsung saja sekarang materinya adalah Corel. Yang pertama kita akan mulai dengan tampilan ini, judul program atau title bar, ini menu bar, kemudian ini ikon standar, kemudian ini property bar, kemudian ini ruler line, kemudian ini toolbox, ini status bar, kemudian ini palette. Sedangkan yang di tengah ini drawing area, tempat kita menggambar, kemudian drawing area tempat kita menggambar yang akan tercetak oleh printer. Oke, property bar, Bapak ulangi lagi ke sini. Ini property bar sangat unik. Maksudnya sangat unik, akan selalu berubah-ubah apabila mengklik toolbox. Ya, toolbox di sini. Misalkan Bapak klik zoom, otomatis akan berubah si property barnya. Kemudian lingkaran, rectangle, ellipse, ini akan berubah. Kalau ke pixel, dia akan berubah juga. Nah, untuk memulai menggambar, langkah yang pertama tentukan dulu ukuran kertas. Ukuran kertasnya ada di pixel. Jadi harus menyeleksi dulu pixel ini, jangan menyeleksi tool yang lain karena ukuran kertas ada pada pixel. Setelah itu, nah ini ukuran kertas, ini ukuran kertasnya, pilih ukuran kertasnya, Bapak pilih letter, kemudian ini posisi, landscape atau portrait, Bapak pilih yang tidur, landscape, kemudian ini satuan default adalah inci, ya, defaultnya itu bawaan Amerika defaultnya. Nah, kalian bisa rubah. Bapak di Indonesia itu ukuran standarnya adalah cm. Oke, agar tampilannya full kita gunakan zoom, to page height, ya. Kalau yang ini kecil, kalau yang ini kegedean, kalau yang ini lepas dia ininya drawing areanya. Nah, Bapak akan mulai menerangkan yang namanya membuat garis. Membuat garis ini ke 1, ke 2, ke 3. Di bawah zoom tekan agak lama dia akan muncul seperti ini. Dari 8 cara membuat garis, Bapak paling setengahnya saja akan Bapak terangkan. Yang pentingnya aja freehand. Freehand membuat garis dengan cara di klik. Nah, contoh klik, ya, tidak di drag, ya, dilepaskan mouse-nya, klik. Kalau ingin lurus, klik, ya, tahan Ctrl, gerakan ini akan lurus, klik, supaya lurus, tahan Ctrl, klik. Kalau di drag bagaimana? Kalau di drag bentuknya seperti ini. Ya. Ini gambar yang dibuat oleh freehand. Kemudian selanjutnya yang ini hampir sama dengan 2 point line, itu hampir sama, ya. Oh iya, lupa tadi, membuat freehand bisa dengan menekan F5. Ya. Kemudian ini Bezier. Kalau 2 point line sama. Bezier membuat garis tapi dia nyambung. Oke, contohnya klik, dia nyambung, nggak pernah berhenti. Kalau di drag bagaimana? Kalau di drag jadi kurva. Memberhentikannya gimana? Memberhentikannya ke pixel. Klik lagi ini untuk memulainya. Klik, dan seterusnya. Memberhentikannya ke pixel. Oke, kita hapus. Kemudian yang rasa penting adalah artistic media jarang digunakan. Pen juga ini sama, hampir sama, membuat garis lurus ini. Ya, membuat garis lurus juga, pen. Memberhentikannya double klik, ya. Kemudian ini Bapak tidak akan menerangkan ini karena hampir sama juga. Base plane, kemudian polyline juga sama.
Kalau polyline ini dia membuat garis ya, sama juga ini membuat garis, hampir sama. Ya kalian dicoba-coba saja, memberikannya double klik, dan ini semuanya bisa diedit. Kemudian satu lagi aja, ini 3 point curve. 3 point curve dia membuat gini nah. Bapak akan hilangkan dulu supaya mudah ini di sini. Ulangi, dia 3 point curve, dia membuat garis ini, drag ya. Nah, kemudian tidak melepaskan, kemudian ke sini kan, ya. Lepaskan, dia akan geser, nah itu akan melengkung. Lepaskan, ulangi, drag ya, lepaskan, nah ini bisa begini, klik. Oke, ya. Nah, kesemuanya garis kita bisa edit, bisa diberi warna, bisa di edit. Contoh, untuk mengedit sebuah garis, kalian syarat utamanya harus diseleksi pakai Pix Tool. Contoh, garis ini, klik garisnya, ini ketebalan, termasuk juga ini ketebalan, klik dulu objeknya, ini ketebalan, ini juga ketebalan, ya. Kalau menebalkan beberapa garis, bisa digunakan, diseleksi gini, seleksi, lebih dari satu nih ya, seleksi, nah misalkan gini, diseleksi begini, tuh. Cuma kalau lebih dari satu sudah tidak di properti bar lagi, tapi melainkan di sini. Nah, ukuran ketebalan garisnya. Kalau cuma satu, klik di sini masih tertera di properti bar. Mewarnai objek ya, ada dua nih. Objek bisa dikasih warna garis atau line. Kemudian fill. Nah, kalau fill itu objek tertutup. Karena ini belum kita membuat objek tertutup, jadi garisnya saja. Klik dulu garisnya, arahkan ke warna, klik tombol mouse sebelah kanan. Klik garisnya, kemudian klik tombol mouse sebelah kanan. Klik garisnya, kemudian klik tombol mouse sebelah kanan. Nah, kemudian jenis garisnya. Nah, ini untuk ketebalan jenis garisnya di sini. Ada strip, kemudian ada stripnya agak berjarak atau carang. Kemudian ini panah, ya, ini panah awal, kemudian panah akhir. Dibalik ke Bapak, ini klik dulu objek garisnya, ini panah, bisa pilih jenis panahnya. Kemudian ini panah juga, nah seperti itu. Untuk mengedit kelengkungan garis, kita gunakan Shape Tool. Tadi udah warna sudah, ketebalan sudah, membuat garis sudah. Sekarang gunakan Shape Tool. Untuk apa Shape Tool? Shape Tool adalah perintah dasar mengubah suatu objek. Jadi objek apapun dengan Shape Tool, dengan Shape Tool ini akan berubah. Kalau Pix Tool ini untuk menyeleksi objek. Kalau Shape Tool mengubah dasar suatu objek. Nah, caranya klik dulu, klik ininya. Nah, ini Bapak akan membuat garis yang tipis supaya kelihatan. Ditipiskan dulu. Ini terlalu tebal. Misalkan saya pakai 0,5. Kemudian ini garisnya warna hitam aja. Ini kanan. 0, saya tinggikan dulu 0,1 aja. Nah, fungsi Shape Tool mengubah dasar suatu objek. Kalau Pix Tool itu dia memindahkan, mengkecil, memperbesar, ya, memindahkan, kemudian memutar, ini memutar. Nah, kemudian mempertebal juga bisa. Nah, kalau Shape Tool mengubah dasar sebuah objek. Nah, Shape Tool gini, ini bisa digunakan ini. Kemudian kalau Bapak double klik, nah kan akan juga segini. Double klik membuat node atau titik. Nah, kalau ingin melengkung garisnya, klik garis ini, kemudian menggunakan Convert Line to Curva. Klik, nah ini bisa melengkung sebuah garis ini. Kalau ingin meluruskan kembali, klik garisnya yang melengkung, ini perintahnya Convert to Line. Jadi mengubah kurva menjadi garis. Bapak ulangi, nah ini sebuah garis akan dirubah, apapun garisnya, bentuknya, bentuk garis.
Nah, kalau pakai Shape Tool, kalau di double klik garis tersebut, double klik ini, dia akan memunculkan node titik. Kalau titik itu ditarik oleh Bapak, kan begini. Tambah lagi titik, double klik, kan begini. Kalau garis ingin melengkung, klik ini, pakai Shape Tool ya. Kemudian pilih perintah untuk merubah jadi kurva garisnya ini, convert to kurva, tarik ya, bisa begini. Bisa begini. Nah, kemudian untuk meluruskan lagi, nggak jadi, klik garisnya, kemudian convert to line. Nah, gitu. Oke, karena kalau berbicara belajar menggunakan komputer itu tidak bisa terlalu lama, ya, jadi Bapak menerangkannya pada sesi sekarang hanya garis dulu. Minggu depan kita menggunakan objek tertutup dan latihannya. Nah, kali ini Bapak minggu ini tidak membuat tugas, jadi Bapak bebaskan dulu untuk membuat tugas karena Bapak sedang persiapan memasukkan nilai. Begitu aja anak-anak, jangan lupa kalau misalkan lupa dibuka lagi videonya di tutorial ini. Kemudian jangan lupa selalu aktif dalam belajar e-learning. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.